padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, kita sama-sama ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu, amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, haleluya. Inilah Tuhan, inilah pujian, pujian, pujian. Haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau ya Tuhan, mazmurkan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Namamu dibesarkan di lingkungan ini Tuhan. Besar dan agunglah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Pujian, nyanyian
kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami dalam kelompok yang kecil Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan segera mulai dalam ibadah komsel pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memimpin acara dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Ya apapun yang kami kerjakan Tuhan benar-benar untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kau jamah hati kami masing-masing Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kau hati kami Tuhan. Sehingga pada saat malam hari ini menjadikan ibadah yang berkenan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami sudah berada mengucap syukur haleluya. Amin. Kita angkat pujian, ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin erat, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi dua. Tempat ini kita kasih lingkungan ini dengan kasih Tuhan. Biarlah nanti tempat ini banyak orang yang dikasih Tuhan, sehingga boleh percaya depan belakang yang masih tanah kosong dibangun dan disediakan anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Tuhan, kita akan sambung dengan pujian bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, amin, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar.
Dia memutuskan, Dia memenangkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia memenangkan, Dia Raja segala raja. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Babnya hidup. Ada hari esok, babnya hidup. Tak gentar, babnya buta. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Babnya hidup. Amin, amin. Ada hari esok, babnya hidup. Tak gentar, anakku kau, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini yang menjadi ketakutan dunia. Ketika dia tidak bisa berharap hari esok. Ketika kita tanya hari esok bisa nggak ya? Kita berkata mudah-mudahan kita bisa hari esok. Jadi saya ikut perkabungan, saya kepingin dia hidup, sudah kelihatannya sehat semua, tetapi buktinya tidak hidup. Hari ketika kabari sehingga menjadi kaget saya, sebab tidak bisa menentukan hari esok kita bisa hidup atau tidak. Tetapi ada satu pribadi yang membuat kita bisa hidup di hari esok, adalah Yesus bangkit memberikan hidup, sehingga kita kata firman Tuhan, kita tidak mati, kita tidur, kita sedang berpindah dari dimensi ke dosa ke dimensi kasih karunia, menikmati. Kenapa? Yesus hidup. Nah, kita berdoa bagi tempat ini dan lingkungan ini, mereka bisa hidup imannya, hidup masa depannya, bukannya masa depan di dunia ini, tapi hidup kekal bersama. Kita akan pujian dengan firman Tuhan. Kita akan pujian El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar.
limpah berkatnya, melimpah El bergerak bertindak melampaui segala angka kekuatan kami. Yesus, Yesus, Tuhan, teduhkan saat ini hati kami, Tuhan. Biarlah atmosfer surga, Tuhan, memenuhi ruangan setiap hati kami, memenuhi Tuhan tempat ini. Amin, amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat Tuhan Allah MCAD. Kami bersyukur, kami persembahkan korban yang terbaik. Engkau Tuhan berikan kepada setiap kami berkat yang begitu melimpah. Kesehatan Tuhan Kau berikan kepada kami sehingga kami Tuhan bisa berhimpun berkumpul di tempat ini. Itu ada suatu berkat yang luar biasa, berkat yang terbesar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat akal budi Tuhan Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa berpikir dengan sehat ya Tuhan, memuji, menyembah, melayani Engkau dengan segenap hati. Dan kini tiba saatnya Tuhan Kau membekali setiap kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh arahan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, bahkan mengambil keputusan sendiri kami tidak mampu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kau teduhkan, Kau ubah menjadi tanah hati yang lembut, menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh benih firman yang kami terima sore ini Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Seluruhnya bertumbuh, berbuah lebat, nama-Mu dipermuliakan di sepanjang kehidupan kami. Hamba mengucap syukur Kau beri kesempatan sampai saat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan, Roh Kudus sertai dan mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang memberi kemenangan, memberi kesembuhan, nama yang menjamin kemenangan buat setiap kami, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. 22. Karena itu hari itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab pada kita pun Allah memberitakannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Haleluya. Amin. Iman yang benar, katakan sama-sama. Iman yang benar. Ketika
kalau dikatakan ada iman yang benar, tentu ada iman yang tidak benar. Iman yang benar ya, itu seperti apa toh Bu? Iman yang benar itu seperti apa toh Pak? Nah, karena di dalam kita mengiring Tuhan itu banyak kali anak-anak Tuhan ya, tidak jaminan ya, sudah dari sejak kecil Bu, sudah dari sejak kecil Pak aku tuh ikut Tuhan ya, ikut pelayanan, tidak jaminan orang itu kuat kokoh ya. Banyak anak-anak Tuhan ya, imannya jatuh gugur di tengah jalan. Karena apa? Karena ya, sering kali kenapa banyak anak-anak Tuhan imannya tuh kok gugur atau jatuh di tengah jalan? Karena yang dialami tidak sesuai dengan yang diharapkan. Loh, aku kok Tuhan kok tambah seperti ini? Aku kok Tuhan kok tambah babak banyak? Aku kok Tuhan kok seperti ini? Sehingga kalau tidak memiliki iman yang benar, di tengah-tengah melewati badai kehidupan ini, banyak kali, kerap kali anak-anak Tuhan imannya gugur, runtuh di tengah jalan. Nah, iman yang benar itu seperti apa Bu? Iman yang benar itu seperti apa Pak? Iman yang benar yaitu ketika saudara dan saya mungkin pernah dinubuatkan atau pernah membaca Alkitab, mendapat rema, ya mendapat mimpi, intinya mendapat janji dari Tuhan. Sudah tak jalani 5 bulan Bu, sudah tak jalani setahun Bu, kok belum terjadi. Tetapi ya sekali lagi yang namanya iman yang benar itu saudara dan saya tidak bisa mematok, tidak bisa membatasi harus setahun atau 5 bulan ya, itu kedaulatan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Berapa tahun, berapa bulan itu waktu Tuhan, itu rahasia Tuhan. Bagian saudara dan saya tetap pegang. Meskipun faktanya kok keadaanku kok seperti ini, tetap pegang. Perkatakan gemakan supaya iblis itu mendengar. Contoh, Tuhan sudah berkata aku dapat rema Bu, kalau aku ini pasti akan disembuhkan. Lah kok tambah stadium gini? Nah, itu gemakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan supaya iblisnya dengar, dan ketika iblis dengar, bukan cuma iblis saja dengar, telinga saudara pun mendengar. Ketika mendengar, maka iman saudara akan dikuatkan. Amin. Perkatakan ya. Setiap obat yang bingung Tuhan, urapi obat ini Tuhan, oleh bilur-bilurmu Tuhan, penyakitku sembuh. Amin. Amin. Tuhan bisa memakai obat, Tuhan bisa memakai dokter, itu semua dipakai sarana untuk menjadi kesembuhan kita. Intinya apapun, ya seberapapun waktunya, 5 bulan, setahun, itu terserah Tuhan. Bagian saudara dan saya tetap pegang, tetap perkatakan janji Tuhan. Nah, iblis seringnya apa? Mana? Kamu sudah perkatakan sekian lama kok enggak sembuh-sembuh? Ah, lebih baik apa? Stop. Itu halangan dari siapa? Dari iblis. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya belum melihat. Engkau dan saya belum melihat mukjizat, tetapi tetap pegang, tetap percayai, tetap perkatakan, dengungkan firman itu. Siang dan malam ketika serangan itu datang mulai melemahkan, perkatakan dengan suara yang kencang. Amin. Haleluya. Jadi iman yang benar itu percaya, katakan percaya. Percaya meskipun belum melihat. Kalau di luar sana melihat dulu baru percaya. Aku percaya Bu, naik aku sudah melihat. Haleluya. Haleluya. Tetapi yang dikatakan iman yang benar itu belum melihat. Tambah babak banyak, tambah parah, tambah stadium sekian Bu. Tetapi Tuhan mau ya engkau dan saya tetap percaya. Masih percaya enggak? Ya. Bahkan sudah mati pun, kalau Tuhan sudah berjanji akan menyembuhkan, Tuhan sanggup membangkitkan. Itu yang dinamakan iman yang benar, tetap percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Engkau nyata ada di tengah-tengah kami, haleluya. Sehingga setiap kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Kami yang datang ke tempat ini membutuhkan pekerjaan. Tangan-Mu Tuhan terulur, tangan-Mu terbuka, memberikan pekerjaan buat setiap kami yang membutuhkan pekerjaan. Saat ini Tuhan, kami yang datang ke tempat ini dengan gundung-gundung pergumulan, kami percaya Tuhan Kau akan meratakan jalan yang ada di depan kami. Karena Kau membuat setiap kami bukan menjadi Tuhan kalah, tetapi Kau mempersiapkan setiap kami Tuhan lebih daripada pemenang. Karena bukan kuat gagah kami, tetapi Engkau yang bergerak, Engkau yang bertindak di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau tolong setiap kami, Roh Kudus, untuk tetap percaya meskipun hal mujizat itu belum kami lihat. Kami tetap percaya kuasa yang heran itu pasti menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, amin. Setiap kita percaya, Amin. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Maka apapun setiap yang kita butuhkan, yang kita pergumulkan, minta kepada Tuhan. Aku butuh pekerjaan, Tuhan, aku butuh kesembuhan. Dasarnya yaitu apa? Percaya. Kalau saudara bimbang, Tuhan tidak sanggup, karena itu penghalang. Jadi percaya Tuhan ada di sini, amin. Dan Tuhan sanggup memberikan apa yang kita minta, haleluya. Ya, singkirkan yang namanya kekecewaan itu. Kekecewaan itu seringkali kok suwe memang ke Tuhan, ya memang suwe. Kembali lagi, waktu Tuhan itu bukan waktu kita, ya. Hati kita percaya meskipun belum melihat. Saudara, lawan dari iman yang benar itu apa? Kemarin disampaikan ya di gereja tuh. Lawan dari iman tuh apa? Nekat. Ditulis gitu ya kemarin ya. Lawan dari iman itu nekat. Nah, terus jalan buntu wis ra ketok dalan Bu. Ya nekat wae. Nah, seringkali anak-anak Tuhan kan mintanya, ya nanti kalau tidak ditolong Tuhan, tapi aku masih punya serep Bu. Nah, Tuhan tidak tolong, punya serep bisa apa itu. Nah, itu bukan iman. Serepnya sudah datang, tidak bisa buat apa-apa, ya. Maju ra iso, mundur ra iso apa-apa. Di situ engkau dan saya, Tuhan mau tetap berjalan, memiliki iman yang benar, tetap percaya, ya. Meskipun sudah dedel duel, Tuhan sanggup memberikan, amin. Itu iman yang benar. Ayat yang ke-19 kita baca. Ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama 2-3, masih di Roma 4 ayat 19. 2-3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Orang berkata nasi sudah jadi bubur Bu, aku sudah terlanjur ikut Tuhan, aku sudah terlanjur percaya. Tapi kenyataannya Bu, aku wis tuwek Bu, tuyuk-tuyuk Bu. Tuhan berkata, katanya aku tidak keturunan banyak, bahkan seperti bintang. Kenyataannya umurku tambah 100 loh Bu. Percaya ya percaya, tapi seringkali gitu ya. Bahkan istriku Bu sudah mati. Tuhan, ojo guyon ke Tuhan, ojo kakean guyon be aku Tuhan. Apa guyon be apa tuh? Nah iya namang apa? Abraham sudah tuwek tuyuk-tuyuk, ya. Istrinya Sarah sudah apa? Mati. Apa? Sudah mati head itu enggak itu ya. Istilahnya itu daun itu sudah Gugur. kering. Sudah layu Atau gugur. Dulu waktu saya masih muda itu enggak ngerti ya, sekarang sudah ngerti. Sudah enggak seger, sudah layu. Apa tuh maksudnya tuh? Padahal kan fisiknya masih seger, masih sekarang baru ngerti. Oh, yang dimaksud layu itu sudah enggak main itu. Jadi ketika perempuan sudah enggak main itu sudah enggak mungkin lagi memiliki yang namanya keturunan. Aku wis tuwek Tuhan. Wis tuwek 100 tahun, bojoku Sarah Tuhan sudah mati haid, enggak mungkin apa memiliki keturunan. Tetapi justru yang enggak mungkin, justru yang di luar nalar kita, di luar kemampuan manusia, titik itulah engkau dan saya mau tetap percaya Tuhan atau mau nekat. Kalau nekat juga
ikut Tuhan memang tidak enak, ngeri, ya ampun, sering kali ngeri. Tetapi di saat seperti itulah kalau engkau tetap percaya wis mati ya wis ben Tuhan, engkau sanggup membangkitkan. Memang tidak mudah ngomong enak, tetapi ketika menjalani yang ngeri sedep-sedepnya bagaimana, ada damai sejahtera. Kalau di luar sana ketika ngeri ngomel, berontak dan sebagainya, tetapi bedanya saudara dan saya bisa mengalami anak pergumulan yang berat, tetapi ada damai sejahtera, ada Roh Kudus. Ayat yang ke-9, ayat yang 11, coba tolong dari Ibrani 11 ayat yang ke-1, tolong dibacakan Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ini enaknya di pangku Ibu Gembala. Ibrani 11 ayat 1. Oh, enggak salah. Ibrani 11 ayat ke-1. Saya itu juga suka silinder, jadi baca gini ya, kalau nggak tiba ke sini bisa melompat ke sana ke sini. Ibrani 11 ayat yang ke-1, yuk kita baca bersama-sama yang itu nempel kena air Pak, biar kita jangan ayat yang ke-1. Tolong Ibu Endra. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kalau saudara contoh ya, kalau saudara dan saya itu mengharapkan sesuatu yang besar ya, tetapi yang besar itu tidak terjadi, bahkan titik terang yang kecil aja enggak. Dari situ saudara dan saya masih tetap iman itu menjadi yang nomor 1 atau enggak, atau seperti yang saya katakan lagi ya, mau nekat atau boleh bangsa. Di sini dikatakan iman adalah dasar, katakan dasar dari segala sesuatu. Engkau dan saya minta, Tuhan aku pengen dapat pekerjaan, Tuhan aku pengen dapat kesembuhan, Tuhan aku pengen dapat pemulihan. Dasarnya apa? Iman. Tuhan bisa melakukan banyak mukjizat. Tuhan yang dicari apa? Yang dicari di dalam saudara dan saya apa? Iman. Bimbang, ragu-ragu atau iman. Ketika engkau dan saya sedang berdoa, Tuhan aku perlu kesembuhan, Tuhan melihat iman, maka segera mukjizat itu. Tetapi saudara bengok-bengok ditumpangi tangan, diurapi hamba Tuhan yang hebat seperti apapun, kalau di dalam diri saudara dan saya tidak ada iman, ya tidak bisa terjadi. Haleluya ya. Kalau saudara dan saya mengharapkan yang namanya api Tuhan, katakan api Tuhan. Api Tuhan itu tetap menyala di dalam diri kita. Kita harus bagaimana? Tuhan aku kepengen Tuhan api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam diriku. Prakteknya sangat sederhana. Roh Kudus terus penuhi aku. Roh Kudus terus penuhi aku. Tidak cuma sehari pagi dok, tetapi apapun kita bisa masak, bisa nyapu, bisa bekerja di kantor, tetap komunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. Aku mau api Roh Kudus itu tetap menyala, katakan menyala. Menyala di dalam diriku. Semakin hari semakin cinta Yesus. Amin. Roh Kudus itu akan menuntun saudara dan saya masuk, katakan masuk. Masuk ke dalam seluruh kebenaran. Tidak mungkin Roh Kudus menjauhkan engkau dan saya dari hadirat Tuhan. Pasti kita akan terus dituntun untuk semakin hari semakin cinta Yesus. Bagian saudara dan saya minta penuhi aku Roh Kudus, nyalakan terus api Roh Kudus di dalam diriku, sehingga aku hari ini meskipun melewati badai yang begitu besar, hatiku tetap berpaut kepadamu. Aku makin jatuh cinta kepadamu, semakin dalam dan semakin dalam pergumulanku itu membawa aku semakin cinta Yesus. Semakin dalam masalahku, ketoke seperti jurang ora ketok, semakin itu membawa aku terpikat kepada Yesus. Haleluya. Seperti pujian itu seperti apa tuh Pak Ami? Tambah dalam itu loh. Ku jatuh cinta padanya, tambah mendalam dan tambah mendalam lagi.
Kalau iman yang benar itu bukan mundur, tetapi melalui badai kehidupan, iman yang benar itu akan semakin membawa saudara dan saya semakin cinta. Yesus, luar biasa Engkau ya Tuhan. Aku ini mengalami pergumulan yang begitu berat loh. Tetapi kok ada damai sejahtera. Haleluya. Itu yang dinamakan iman yang benar. Itu yang dinamakan saudara dan saya semakin mendalam cinta Yesus ya. Amin. Itu yang dinamakan iman apa tadi? Iman yang benar. Amin. Supaya iman kita kuat, engkau dan saya setiap hari harus intim, katakan intim. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu seperti apa toh Bu? Intim dengan Tuhan itu seperti apa toh Pak? Yang pertama, kasih makan terus ini tubuh kita, jiwa kita. Menu yang paling dibutuhkan apa? Firman. Terus yang kedua, intim itu seperti apa toh Bu? Sesibuk, serepot apapun, jangan tinggalkan yang namanya jam doa. Haleluya. Ya. Serepot, sesibuk apapun, kalau engkau dan saya sudah dijadwal, jangan ditinggalkan. Karena pelayanan itu adalah suatu kehormatan loh saudara. Seperti kemarin saya bilang sama Mak Endro, ayo Mak Endro, singer, siap Endro, suaranya tuh bagus kenceng loh. Sudah tua siapa bilang ya umur boleh bertambah, tetapi ketika kita mau melayani Tuhan, mau dipakai Tuhan, ketika ditunjuk tidak mengelak, Tuhan pasti beri apa kemauan. Amin. Siap Pak Endro, ada pembalap. Siap untuk jadi apa? Singer, suaranya luar biasa, jangan disia-siakan. Amin. Haleluya. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36 ya, supaya cepat waktunya nyanda saya selesaikan. Tolong yang ketemu tolong dibacakan Ibrani 10 ayat yang ke-36. Apa pakai ini Pak Pi? Silakan. Ibrani berapa? Ibrani 10 ayat 36, tolong dibacakan. Saya ikut ya. Mari. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Amin. Saudara dan saya perlu, katakan perlu. Perlu. Yang diperlukan apa mukjizat? Kesembuhan, Ilahi. kelimpahan. Saudara dan saya perlu itu. Tetapi untuk mendapatkan semua itu, untuk mendapatkan kelimpahan, damai, sejahtera, mukjizat itu Tuhan pasti berikan. Tetapi untuk mendapatkan semuanya itu, saudara dan saya perlu, katakan perlu. Perlu. Tekun. Amin. Tekun. Yang diperlukan apa? Tekun. Jangan doa, aku sudah doa berkali-kali Bu. Ya, aku sudah doa sekian lama tuh. Yang dinamakan tekun itu, ya tidak ada batasnya. Sampai mukjizat tergenapi, sampai mukjizat terjadi, itu yang dinamakan tekun. Haleluya, amin ya. Tekun, katakan tekun. Itu yang kita perlukan. Tekun apa Bu? Tekun bagaimana Pak? Tekun bagaimana Bu? Tekun melakukan, katakan melakukan. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, saudara dan saya harus tekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Baru yang namanya mukjizat, kebutuhan itu akan mengintiri terjadi. Jangan dikejar dulu mukjizat, tetapi lakukan dulu ketekunan, lakukan dulu yang dikehendaki Tuhan. Kita buka sebentar Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Tekun itu yang Tuhan mau. Kejadian 15 Ayat yang ayat. ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar ke
Kejadian 15 Kejadian 15 ayat 6. 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Katakan amin. Amin. Secara hitungan manusia, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan istrinya itu telat. Katakan telat. Telah. Tidak mungkin hal itu terjadi. Wis lewat, sudah kadaluarsa ya. Bahasa saya mungkin ya wis hancur Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, telat percuma. Nah, itu bahasa saya. Tetapi ya, saudara dan saya tadi yang dibaca Pak Wi tadi ya. Yang dibaca Pak Wi tadi apa? Hal itu diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan Tuhan? Apa yang diperhitungkan Tuhan? Ketika Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan, itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melewati peristiwa yang tidak mungkin, kok tambah suwe, kok tambah parah seperti ini, ya, saudara tetap percaya. Yang penting aku sudah berdoa, aku sudah minta petunjuk Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Meskipun keadaan saudara tambah lama, tambah runyam, tambah lama, tambah dadel-duel, engkau dan saya harus tetap memiliki iman yang benar. Iman yang benar seperti apa? Seperti yang dibaca tadi, Kejadian tadi ya. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Nah, Tuhan pun saat ini ada di tengah-tengah kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat, Tuhan mau menilik setiap hati kita satu persatu. Adakah kepercayaan 100% itu kepada Tuhan atau mulai bimbang? Ketika engkau dan saya mulai khawatir, jangan dibiarkan khawatir itu. Tuhan, ini loh khawatirku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Haleluya. Maka saudara dan saya akan terus-menerus diberikan yang namanya kekuatan, atau kalau bahasa luar itu tambah. Amin. Kok tambah hancur, tambah runyam, tapi aku percaya Tuhan. Ya. Tambah hancur, eludes orang berjalan keluar. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yang satu dibuat double kali lipat. Amin. 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 Tapi seringkali ini tuh membuat kita, bahkan membuat banyak anak-anak Tuhan tuh gugur di tengah jalan. Oleh karena apa? Mulai ragu-ragu, kok tambah kayak ini. Nah, yang benar itu seperti itu. Ya, kok tambah runyam seperti ini? Ketika Tuhan melihat keadaanmu tambah runyam, tapi Tuhan melihat kok masih percaya ya anak-anak. Hal itu diperhitungkan Tuhan sebagai apa? Benar. Sebagai kebenaran. Yang berjanji bukan manusia, yang berjanji bukan Pak Pendeta atau saya, tapi yang berjanji siapa? Tuhan. Tuhan. Haleluya. Janjinya itu seperti apa? Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, kasih Tuhan melimpah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa
percaya Tuhan janji-Mu itu seperti fajar. Engkau sanggup menggenapi ya Tuhan. Apapun yang Engkau pernah janjikan di dalam kehidupan kami satu persatu, kami percaya Engkau pasti Tuhan sanggup menggenapinya. Tolong Roh Kudus supaya setiap kami tetap Engkau dapati ada iman, percaya penuh, memiliki iman yang benar. Sehingga malam hari ini Tuhan, setiap kami mengalami terobosan di dalam segala hal. Amin. Haleluya. Yang berjanji Tuhan bukan manusia, maka janjinya itu jangan dilepaskan. Amin. Ibrani 4 ayat yang ke-20, tolong dibacakan. Ibrani 4 ayat yang ke-20. Ibrani 4 ayatnya ke-20. Jangan bimbang saudara terhadap janji Tuhan. Ya tambah dedel dua, nah itu percayalah tambah semakin dekat pintu gerbang kemenangan. Tambah tidak ada harapan, di situlah selangkah lagi Tuhan menyediakan terobosan. Amin. Ibrani 4 ayat yang ke-20. Ibrani 4 ayat yang ke-20, tolong. Enggak sampai 20. Oh, berarti ini salah nih. Saya akan nyontek di sini. Enggak apa-apa, itulah manusia. Haleluya. Sampai 16 ya Pak ya. Iman yang benar, katakan iman yang benar. Kita perlu iman yang benar itu seperti apa toh Bu Pak? Ya, iman yang benar itu ya ketika melewati realitanya kok seperti ini, saudara dan saya harus tetap memusatkan, katakan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Contoh, memusatkan pikiran itu seperti apa? Saudara yang bekerja pagi hari keluar rumah, libatkan Tuhan. Belajar untuk memusatkan pikiran Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, aku keluar rumah ini Tuhan dalam nama Yesus. Pelanggan, pembeli sudah menunggu menanti aku. Amin. Tuhan, aku keluar dari tempat ini Tuhan, proyek yang besar Tuhan sudah sediakan buat aku. Amin. Perkatakan setiap hari perkataan-perkataan yang baik. Perkatakan perkataan-perkataan yang berkat. Itu yang memberkati kita. Amin. Jangan sampai mulut ini keperucut. Kadang memang sih keperucut ya karena emosi dan sebagainya. Tidak apa-apa, kita manusia ya. Tetapi jangan dibiarkan. Cepat saat itu juga dalam nama Yesus perkataan yang sia-sia itu aku cabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga perkataan yang sia-sia itu tidak menjadi batu pijakan iblis untuk menuduh atau menghalangi doa kita. Contoh, Tuhan berkati Tuhan, seperti Bu Hendra ya contoh seperti berkati Tuhan, tokoku Tuhan. Kamu tadi mengeluh, nah mengeluh itulah yang nanti di iblis itu disampaikan kepada Tuhan. Belum Tuhan, belum layak Tuhan. Tadi perkataannya mengeluh, makanya ketika Roh Kudus mengingatkan, aku tadi kok keperucut ya Tuhan, ampuni Tuhan. Saat itu juga dalam nama Yesus perkataan yang sia-sia aku cabut sampai ke akar-akarnya. Aku ubah, tokoku diberkati, keluargaku diberkati dalam nama Yesus. Itu yang namanya engkau dan saya membungkam, katakan membungkam mulut iblis, membungkam mulut si pendusta singa. Amin. Perkatakan perkataan yang baik, perkatakan perkataan yang berkat, memberkati. Buang, katakan buang gosip, buang sakit hati, buang kecewa. Itu penghalang, penghambat untuk saudara dan saya menerima pemulihan atau berkat. Sehingga sepanjang hari, katakan sepanjang hari dan saya diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat.
setiap engkau dan saya yang hadir di tempat ini diberkati dan menjadi saluran berkat. Itu tujuan Tuhan, itu kemauan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pengen satu anaknya pun hidup kiri, hidup kekurangan. Segala kelimpahan bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh engkau dan saya, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Mau diberkati? Mau. Mulai saat ini stop perkataan gosip, stop perkataannya siapa. Buang sakit hati, buang dendam. Ganti apa? Tuhan, aku memberkati orang itu Tuhan. Orang itu kok menyakitkan aku banget ya Tuhan. Perkataannya Tuhan nyelekit banget. Aku mengampuni Tuhan. Aku memberkati. Amin. Amin. Tuhan melihat ke iki anakku ini disakiti seperti ini, tapi yang dilepaskan kok berkat. Maka berkat itu akan kembali seperti engkau dan saya melemparkan bola ke tembok itu. Bola itu akan kemana? Kembali lagi kepada kita. Maka setiap hari lemparkanlah berkat. Lemparkanlah perkataan yang baik. Amin. Sedikit lagi Roma 4 ayat 19. Roma 4 ayat 19. Agak gelap memang Pak Wi ya, kurang terang ya lampunya ya. Enggak, memang matanya sih enggak. Roma 4 19. Roma 4 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman Abraham tidak menjadi apa? Lemah. Meskipun tahu faktanya, wis koyo ndak mungkin. Sudah tidak mungkin, tetapi Tuhan mendapati iman Abraham tidak menjadi lemah. Oleh karena apa? Abraham memusatkan, katakan memusatkan. Memusatkan pikirannya kepada Tuhan. Aku percaya engkau Tuhan yang maha kuasa. Aku percaya Tuhan yang maha kuasa. Persoalanku kecil, Tuhanku lebih besar. Jadi agungkan Dia setiap hari, besarkan Dia setiap hari. Perkecil masalah kita. Masalahku kecil, Tuhanku lebih besar. Tetapi bu, kenyataannya bu, masalahku sak gunung. Saudara dan saya praktek. Yang namanya iman belum melihat, tetapi percaya. Amin. Perkecil setiap hari masalahmu, ya. Agungkan Dia, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku besar. Roma 4 ayat 21, tolong. Roma 4 21. Roma 4 21. Ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Amin. Ini yang dinamakan, tadi saya katakan, Abraham itu memusatkan pikirannya kepada kemahakuasaan Tuhan. Meskipun keadaanku tambah parah seperti ini Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan maha kuasa, sanggup melakukan hal-hal di luar batas kemampuan manusia. Amin. Itu caranya untuk iman saudara dan saya kuat, kokoh. Itu caranya, salah satu contoh supaya saudara dan saya didapati Tuhan iman kita, yaitu iman yang benar, bahwa Allah itu sanggup melaksanakan apa yang dijanjikan. Itulah iman yang benar, dan itulah cara berjalan dalam bimbingan Tuhan, langkah demi langkah, hari demi hari. Amin. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku
dan jatuh. Saudara dan saya bisa jatuh. Saudara dan saya bisa salah mengambil keputusan. Tetapi ketika engkau dan saya tetap ada di dalam pegangan Tuhan, bisa jatuh, bisa salah mengambil keputusan. Tetapi janji Tuhan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula orang benar itu akan bangkit. Amin. Tetapi kejatuhan orang fasik itu membawa orang fasik itu binasa. Haleluya. Itu perbedaannya ya antara orang benar dan orang di luar. Orang benar itu siapa tahu saudara? Saya, katakan saya. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Dan firman Tuhan berkata, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Orang benar siapa? Saya, katakan saya. Jadi berkat Tuhan itu ada di atas kepala saya. Amin. Kita siap diberkati dan kita siap menjadi saluran berkat. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, sembuhkan keadaan kami Tuhan, dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya Padamu. Katakan, Kau berfirman, dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya Padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya Padamu. Lewat lembah yang gelap, lewat gunung yang tinggi, kami percaya. Bersama-Mu kami cakap, bersama-Mu Kau buat kami lebih dari pemenang. Itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tolong dibacakan Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Ada yang menjawab, Bu, aku terlalu banyak kecewa, Bu. Aku banyak kecewa dengan orang Kristen. Aku banyak kecewa. Roma 5.
Kok tadi firman-Nya berkata pengharapan tidak mengecewakan, tetapi faktanya kenyataannya Bu, aku banyak dikecewakan, aku kecewa berat saat ini. Nah, saya jawabnya seperti apa? Padahal firman Tuhan berkata kan tadi ya, pengharapan tidak mengecewakan. Kenyataannya aku kok kecewa berat Bu, banyak dikecewakan orang Kristen. Nah, jawabannya ini, jawabannya yaitu masih Roma 5. Roma 5, inilah jawabannya. Kenapa? Ya, masih kecewa. Padahal firman-Nya berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Kenyataannya banyak anak-anak Tuhan kecewa. Jawabannya Roma 5, ayat yang ketiga. Ini jawabannya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin. Di dalam kesengsaraan, paksakan, katakan paksakan. Paksakan engkau dan saya mengucap syukur. Kalau di dalam kesengsaraan Bapak Ibu Saudara masih ngomel, masih mengedumel, masih menggerutu, di situ saudara masih jauh, katakan jauh, jauh dari pertolongan Tuhan. Dan ya karena kekecewaanmu itu, karena gedumbelmu, karena omelanmu itu, ya karena gerutumu itu, sehingga engkau kecewa terus. Janji Tuhan tidak digenapi, gugur di tengah jalan, bukan karena Tuhan tidak kuasa, tetapi oleh karena apa? Di dalam kesengsaraan, engkau masih ngomel, mengedumel, kecewa, dan kecewa terus. Akhirnya apa? Murka. Ayat yang keempat, tolong dibacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Tekun, katakan tekun. Tekun. Ketekunan itu menghasilkan apa? Tahan uji. Kalau saudara dalam kesengsaraan masih menggerutu, isih ngomel, bisa dipastikan isih ada, masih jauh pintu terbuka. Isih ada, masih jauh mujizat. Ya, oleh karena apa? Masih ngomel, masih menggerutu. Jadi pintu anugerah itu mau dibuka, pintu pertolongan itu mau dibuka saat dalam kesesakan, tetap tekun ya, karena ketekunan itu yang dihasilkan apa? Tahan uji. Makanya saat sengsara hidupmu tambah sesek seperti ini toh, sesek lembah air mata seperti itu, tetap tekun ya, karena ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan paksakan, caranya piye Bu? Paksakan. Kok tambah suwe tambah runyam seperti ini? Paksakan dirimu di dalam kesesakan, di dalam hal yang tidak enak, di dalam lembah kelam itu, paksakan dirimu untuk mengucap syukur. Haleluya. Ya. Mengucap syukur. Ketika engkau dan saya mengucap syukur, Tuhan memberkati. Saat aku mengucap syukur, Tuhan memberkati. Amin. Itu yang dinamakan iman yang benar. Jadi untuk saudara dan saya mengalami pintu terobosan itu dibuka, pintu mujizat kesembuhan, pintu pertolongan itu dibuka saat melewati lembah kelam. Saudara dan saya harus memaksa untuk mengucap syukur. Ubah perkataan yang sia-sia, ngomel, ngedumel, kecewa, sakit hati, diubah dengan ucapan syukur. Saat aku bersyukur, Tuhan memberkati. Ya, tidak saya panjangkan firman Tuhan ya, karena sudah waktunya. Sampai di sini saja. Firman Tuhan sudah jelas, saudara. Iman yang benar, meskipun belum melihat keadaan kabarunya, tetap tekun, ya, tetap tekun dan paksakan diri untuk mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, karena memang hari-hari ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Bahkan hari ini juga Tuhan sedang izinkan kita harus diuji, dan kita yakin dan percaya. Kami mengaminkan firman Tuhan kemarin minggu, dan akhirnya tadi malam saya dikasih tes.
biasanya seperti ini, Pak bantu dalam doa ya Pak ya, supaya itu terjadi. Yang saya sedang bergumul, bantu dalam doa, yuk kita doa bareng-bareng. Tetapi kita yakin dan percaya jemaat tadi yang titip doa itu pasti akan nyata. Sebab kita yakin dan percaya, nggak punya dasar pun Abraham melihat. Saya pun nggak punya dasar, tapi kita yakin dan percaya hari ini kita punya dasar-dasarnya firman Tuhan. Saya juga di sini kita nggak punya dasar untuk melakukan persekutuan jemaat Sopo ya. Nah, dasarnya firman Tuhan. Tuhan doakan di orang di depan agar bisa bergabung dengan kita. Kita sudah doakan sehingga dari situ mengalir kepada jiwa. Doakan juga ketika kita memuji Tuhan, ketika suara Tuhan dikumandangkan, kita yakin orang yang berlalu lalang pasti akan mendengar dan biar Roh Kudus yang menyatakan. Yuk kita dulu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini, bahwa kami tidak punya dasar Tuhan. Dasar kami bisa kecewa. Dasar kami tidak ada Tuhan. Tetapi kalau firman-Mu hari ini berbicara kepada kami tentang Abraham yang gak punya dasar, bisa melihat karena kasih Tuhan. Hari ini Tuhan lewat firman-Mu, Engkau yang memeteraikan hidup. Percaya kami. Ajar kami tekun, ajar kami tahan uji Tuhan. Sebab dari situlah pengharapan itu semakin nyata, semakin nampak. Olehnya kami memberkati terus tempat ini Tuhan. Hari ini ada keluarga di tempat ini yang membuka tempatnya untuk kami panggil nama Engkau. Untuk kami datangkan Engkau beracara lewat suara kebenaran firman Tuhan. Lewat suara kami memuji Tuhan. Keluarga ini Tuhan kami pura di dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan keluarga ini. Tuhan yang memberkati keluarga ini. Di dalam nama Yesus. Di tempat ini mengalir hadirat Tuhan sampai ke depan keluarga Bapak Budi yang sudah kami doakan di dalam nama Yesus belum datang di tempat ini. Kami yakin sekali waktu kelak akan datang, bahkan mengalir kepada orang-orang yang berlalu lalang. Bahkan tempat-tempat yang sedang dibangun kami berdoa di dalam nama Yesus. Sewaktu kali kelak bangunan itu jadi ditempati anak Tuhan yang mengasihi Engkau, dan Engkau sedang mempercayakan itu bagi kami untuk membangun mezbah Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berkati pergumulan kami, berkati pengharapan kami, berkati ujian kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bu Heri, Pak Heri memberkati dengan kasih-Mu yang luar biasa. Pak Heri yang sedang membuka usaha, Tuhan berkati, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, membangun imannya, menggerakkan rohaninya. Bahkan kami perlu di dalam nama Yesus berikan kekuatan bagi Bu Heri untuk mensupport suaminya terus. Bahkan Tuhan memberkati anak-anaknya yang ada di bawah, yang sedang berjuang untuk masa depannya. Baik Tessa, baik Philip, baik Angel, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Sehingga dari situlah Tuhan tidak sia-sia kami bertahan dan terus dalam pengujian Tuhan, supaya kami menikmati karya penyelamatan Tuhan di sini. Karena kami rindu Tuhan itu terjadi bagi keluarga ini, dan itu terjadi secara khusus bagi kami semuanya. Walaupun kami beda ujian, tetapi kami sama dalam pengharapan di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami, kelompok bertumbuh bersama ini. Tumbuh bersama, kami boleh berbuah bersama, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami patahkan setiap kubu-kubu pertahanan iblis, setiap kekerasan hati, setiap siasat-siasat yang tidak benar yang mengganggu mezbah kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kuduskan Tuhan. Tuhan kalahkan, sehingga di sini kami boleh ibarkan panji Kristus dan bersorak-sorai beribu-ribu malaikat ketika orang bertobat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar kami kembali meninggalkan ruangan ini.
kembali kami ke tempat kami. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biarlah dengan kesempatan yang sama dengan sukacita sama kami taruh doa kami untuk kemuliaan nama Engkau. Berkat makanan dan minuman Tuhan cucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat persekutuan bersama malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.